Rahasia hidup selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja sedang termenung di atas singgasananya. Ia tampak memikirkan sesuatu yang serius. Kemudian salah satu menteri istana menghampiri dan bertanya kepadanya, "Ampun Paduka yang mulia, hamba perhatikan sepertinya Paduka sedang gelisah. Apa yang sedang Paduka pikirkan?" Baginda Raja pun kemudian menjawab, "Aku sedang memikirkan bagaimana nasib kerajaanku kelak setelah aku tiada. Apakah akan tetap berjaya seperti ini atau malah sebaliknya? Andaikan aku seperti Nabi Daud atau Nabi Sulaiman bisa memimpin kerajaan sampai di usia tua." Sang menteri pun membalas, "Paduka yang mulia, hamba selalu mendoakan Paduka agar diberi umur panjang dan bisa memimpin kerajaan ini sampai tua Paduka." Baginda Raja pun kemudian bertanya, "Apakah kamu tahu rahasianya agar umur panjang?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang menteri pun sempat merasa heran. "Paduka ingin berumur panjang seperti Nabi Khidir?" tanya sang menteri. "Ya, kalau bisa tentu saja aku mau. Tapi apakah kamu tahu rahasianya?" jawab Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, kalau soal itu hamba tidak tahu Paduka. Tapi kenapa tidak tanyakan saja kepada para cendikawan Paduka?" kata sang menteri menyarankan. Ternyata usulan tersebut disambut gembira oleh Baginda Raja. Ia pun segera memerintahkan beberapa pengawal untuk mengundang para cendekiawan di kota Baghdad. Ketika para tamu undangan telah datang, salah satu menteri berkata kepada Baginda Raja, "Maaf Paduka yang mulia, tapi Paduka telah melewatkan satu orang untuk diundang." Baginda Raja pun bertanya, "Oh ya? Siapa itu?" "Abu Nawas Paduka yang mulia. Dan ini sekaligus untuk menguji seberapa cerdas dan cerdiknya mereka bila dibandingkan dengan Abu Nawas Paduka," jawab sang menteri. "Wah, benar juga katamu. Baiklah, panggil dia kemari secepatnya." Kemudian diundanglah Abu Nawas untuk ikut dalam pertemuan tersebut. Dan singkat cerita, setelah semuanya telah berkumpul, Baginda Raja mulai membuka percakapan. "Aku ingin dengar pendapat dari kalian masing-masing. Apa rahasianya agar umur panjang?" tanya Baginda Raja. Cendekiawan pertama pun menjawab, "Paduka harus rajin berolahraga dan mengonsumsi makanan yang bergizi. Dengan begitu bukan hanya umur Paduka yang panjang, tapi tubuh Paduka akan selalu sehat dan kuat." Baginda Raja pun membalas, Aku tidak yakin. Nyatanya banyak orang sehat yang mati di usia muda. Aku rasa pendapatmu kurang tepat." Kemudian giliran cendekiawan kedua memberikan pendapatnya. "Paduka yang mulia harus rajin bersedekah, karena dengan bersedekah bisa membuat umur menjadi panjang dan menghindarkan Paduka dari penyakit." "Ya, itu benar. Tapi ada juga orang yang rajin bersedekah meninggal di usia muda," jawab Baginda Raja. "Itu kan karena sudah takdirnya Paduka. Ajal manusia siapa yang tahu," ujar cendekiawan kedua membela diri. "Memang betul, tapi pada intinya ada juga kan yang meninggal di usia muda," balas Baginda Raja. Cendekiawan kedua pun hanya terdiam, tak mampu membantahnya. Kini giliran cendekiawan ketiga memberikan pendapatnya. "Kalau menurut saya Paduka, cara yang paling tepat adalah menyambung silaturahim. Bukankah dalam ajaran agama kita, bila seseorang menyambung silaturahim akan diberikan umur yang panjang?" "Ya, aku setuju. Tapi bukankah ada juga orang yang meninggal di usia muda meskipun dia rajin menyambung silaturahim?" balas Baginda Raja. "Itu dikarenakan dia ditakdirkan meninggal di usia muda Paduka.
Tak ada seorang pun yang bisa lari dari takdir kematian meskipun hanya sedetik, ujar cendekiawan ketiga. Ya, benar itu. Tapi pada intinya, ada juga kan orang yang rajin bersilaturahim dan meninggal di usia muda, kata Baginda Raja. Dan terakhir giliran Abu Nawas. Woi Abu Nawas, bagaimana dengan pendapatmu? Apa rahasianya agar umur panjang? Tanya Baginda Raja. Itu mudah Paduka yang mulia. Rahasianya hanya satu. Bahkan Paduka bisa berumur panjang seperti Nabi Khidir, jawab Abu Nawas. Benarkah Abu Nawas? Beritahu aku apa rahasianya, desak Baginda Raja tak sabar. Rahasianya adalah jangan mati. Bila seseorang bisa menerapkan hal itu, dia akan hidup kekal Paduka, kata Abu Nawas. Tapi bagaimana bila ternyata dia meninggal di usia muda? Tanya Baginda Raja. Ya berarti dia tidak menerapkan hal tersebut Paduka, makanya dia mati. Coba kalau dia jangan mati, pasti dia akan tetap hidup, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak. Meskipun jawabannya sangat konyol, namun Baginda Raja tak bisa membantahnya. Dan itulah kecerdikan Abu Nawas dalam memainkan kata-kata. Kisah selanjutnya. Persoalan yang dihadapi Abu Nawas seakan tiada habisnya. Pada cerita yang lalu, Baghdad dipimpin oleh seorang gubernur yang kejam. Tapi berkat kecerdikan Abu Nawas, gubernur tersebut akhirnya dipecat dari jabatannya. Kini Baginda Raja menunjuk gubernur yang baru. Orangnya memang tidak kejam, tapi ia punya kebiasaan yang aneh, yaitu senang menertawakan orang lain. Pada suatu hari, koki istana salah mencampurkan resep. Akibatnya rasa masakannya jadi nggak enak. Namun bukannya marah, Tuan Gubernur malah menyuruh kokinya untuk tutup mulut. Ia lalu membagikan makanan tersebut kepada semua pelayan dan bawahannya. Hampir saja mereka memuntahkan makanan tersebut. Namun karena tidak berani membanggang perintah Tuan Gubernur, mereka terpaksa tetap mengunyahnya. Menyaksikan mereka mengunyah dengan wajah yang aneh, sang gubernur pun tertawa terpingkal-pingkal. Tak puas sampai di situ, ia kemudian mengundang Abu Nawas dan kawan-kawannya untuk menikmati makanan yang tak enak tersebut. Tentu saja Abu Nawas dan kawan-kawannya juga merasakan hal yang sama. Mereka terpaksa mengunyah dengan ekspresi yang gak karuan. Gubernur ini sungguh menggelikan, ia pun tak kuasa menahan tawanya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas berniat menghadap Tuan Gubernur. Kedatangannya kali ini untuk mengundangnya meresmikan sebuah masjid yang baru saja dibangun. Pasti aku akan datang Abu Nawas, asalkan kamu mau memakai baju yang kuberikan kepadamu, kata Tuan Gubernur. Wah, mantep ini, dikasih baju baru. Baju pemberian gubernur pasti bagus. Aku memang beruntung, pikir Abu Nawas yang langsung mengangguk tanda setuju. Mata Abu Nawas pun lalu ditutup, kemudian ia dipakaikan baju baru tanpa diberi kesempatan untuk berkaca. Kamu terlihat gagah dan pantas Abu Nawas. Semua orang pasti akan memandangmu. Nah, sekarang silakan pulang. Besok aku pasti datang, kata Tuan Gubernur sambil menahan tawa. Abu Nawas pun merasa sangat senang dan bangga. Ia pulang dengan riang gembira. Dan benar saja, di sepanjang perjalanan, semua orang terpana memandang penampilannya. Hal ini membuat Abu Nawas semakin percaya diri. Setibanya di rumah, sang istri langsung berkata kepadanya, "Ini apa-apaan kamu pakai baju begini?
malu-maluin aja. Cepet copot bajumu dan basuh mukamu dengan air. Mendapati reaksi berbeda dari istrinya, Abu Nawas pun merasa penasaran. Ia pun segera berkaca dan tampaklah kedua pipi Abu Nawas berwarna hitam. Dan ketika bajunya dilepas, di belakangnya terdapat tulisan, "Aku orang bodoh." Kurang ngajar, dasar gubernur somplak. Niatku baik malah dikerjain. Oh, jadi sewaktu ia menutup mataku, tangannya mengoleskan bedak hitam ke pipiku. Geram Abu Nawas. Sementara itu Tuan Gubernur tertawa terbahak-bahak di istananya sendiri. Ia tak bisa membayangkan bagaimana Abu Nawas ditertawakan orang-orang yang melihatnya. Keesokan harinya, setelah Tuan Gubernur meresmikan pembangunan masjid, ia berjalan menghampiri Abu Nawas. "Abu Nawas, nanti sore datanglah ke istanaku. Ada sesuatu penting yang ingin aku bicarakan," kata Tuan Gubernur. Abu Nawas pun mengiyakannya, namun dalam hati ia berkata, "Jangan sampai aku ketipu lagi. Kali ini aku harus tetap waspada." Singkat cerita, pada sore harinya, duduklah Abu Nawas bersama gubernur di istananya yang megah. "Tuan Gubernur, kita mau membicarakan masalah apa ini?" tanya Abu Nawas mulai curiga. Akan tetapi, dugaan Abu Nawas keliru. Tuan Gubernur justru berbicara serius mengenai kondisi rakyat Baghdad. Ia meminta kepada Abu Nawas untuk mendata orang-orang miskin supaya bisa mendapatkan bantuan. Dan tak hanya itu, Tuan Gubernur juga berencana mendirikan madrasah-madrasah gratis agar anak-anak Baghdad bisa mendapatkan pendidikan. Perbincangan kedua orang ini pun menyita waktu lumayan lama, sehingga tak terasa waktu sudah beranjak malam. "Baiklah Tuan Gubernur, berhubung pembicaraan kita sudah selesai, saya mau pamit pulang," kata Abu Nawas. "Tapi ini sudah larut malam loh Abu Nawas, kenapa nggak menginap di sini saja?" tawar sang gubernur. "Enggaklah Tuan, saya takut merepotkan," balas Abu Nawas. "Loh, yang enggaklah Abu Nawas, istana ini kan dibangun dari uang rakyat, jadi kamu berhak juga untuk menginap di sini," balas Tuan Gubernur. Mendengar hal itu, Abu Nawas yang tadinya benci setengah mati berubah menjadi rasa kagum. Tak kusangka, di balik sifat usilnya yang kelewatan, ternyata dia adalah gubernur yang peduli dengan rakyatnya, gumam Abu Nawas. Abu Nawas pun dengan senang hati menerima tawaran untuk menginap di istana. Maka diantarlah Abu Nawas ke sebuah kamar yang sudah disiapkan. Ketika ia membaringkan tubuhnya di ranjang, beberapa menit kemudian tubuhnya merasakan gatal-gatal. Rupanya ranjang tersebut telah ditaburi bubuk gatal. Ia pun mencoba mencari bedak untuk mengobatinya. Dan bedak yang ia cari berada di atas meja. Segera saja Abu Nawas menaburkan ke seluruh tubuh. Namun bedak tersebut juga merupakan jebakan, karena ternyata bedak yang ia pakai sudah dicampuri bubuk bersin. Sehingga dalam waktu semalaman, Abu Nawas bersin terus-menerus. Emang bener, kurang ajar si gubernur itu. Tunggu aja nanti pembalasanku, kata Abu Nawas geram. Seminggu kemudian, terdengar kabar Tuan Gubernur akan mengadakan pesta syukuran atas tahun kelahirannya. Semua warga diundang, baik pejabat maupun rakyat biasa, tak terkecuali Abu Nawas. Disinilah Abu Nawas mulai melancarkan aksi balas dendamnya. Sehari sebelum pesta dilaksanakan, Abu Nawas berpura-pura ingin membantu segala macam persiapan pesta. Tentu saja niat Abu Nawas ini disambut baik oleh Tuan Gubernur. Hari yang dinanti-nanti pun telah tiba. Ketika acara pesta berlangsung, Tuan Gubernur tampil dengan jubah kebesarannya yang membuat hadirin berdecak kagum. Namun kekaguman mereka seketika berubah menjadi tertawaan. Tuan Gubernur tak menyadari hal ini. Ia mengira bahwa mereka tertawa karena gembira. "Ayo, nikmati semua hidangan ini," kata Tuan Gubernur mempersilahkan. Namun tak berapa lama, Tuan Gubernur memuntahkan kembali makanannya, sementara orang-orang tetap asik memakannya dengan lahap. "Kenapa makananku rasanya nggak enak dan menjijikan? Padahal hidangannya sama dengan mereka," pikir Tuan Gubernur. Kemudian ia pun memilih untuk tidak ikut makan. Ia berjalan menuju kursi singgasananya. Tetapi ketika ia mulai duduk di atas singgasana, tiba-tiba pantatnya merasakan gatal-gatal yang teramat sangat.
Hal ini membuatnya bertingkah seperti orang aneh. Ia menggaruk-garuk pantatnya sampai dengan posisi menunggangi para tamu undangan yang hadir. Spontan, tamu-tamu undangan pun tertawa dibuatnya. Setelah rasa gatalnya agak reda, ia mengambil sapu tangan untuk mengelap keringat di wajahnya. Kejadian tidak mengenakan kembali dialami. Tanpa sebab apa, ia bersin terus-menerus hingga acara pesta selesai. Ketika pesta telah berakhir, para tamu undangan pun satu persatu menyalaminya. "Terima kasih atas jamuannya, wahai gubernur tolol," kata tamu pertama. Begitu pula dengan tamu kedua dan seterusnya, mereka semua mengatakan hal yang sama. "Kurang ajar kalian, berani-beraninya menyebutku seperti itu," bentak Tuan Gubernur. "Tapi bukankah Tuan yang meminta kami memanggil seperti itu? Coba Tuan baca tulisan di punggung jubah Tuan," balas mereka. Akhirnya Tuan Gubernur mulai menyadari bahwa ada seseorang yang telah mengerjainya. "Ulah siapa ini? Ayo, ngaku!" teriaknya penuh amarah. Suasana yang tadinya meriah mendadak menjadi hening, dan semua para tamu undangan pun terdiam. "Saya Tuan Gubernur," jawab Abu Nawas. Orang-orang pun menatap ke arah Abu Nawas. "Apa maksud dari perbuatanmu ini? Kamu telah mempermalukanku di hadapan orang-orang," bentak Tuan Gubernur. "Ya, itu akibat dari ulah Anda sendirilah, Tuan. Di hari istimewa ini, saya membuat Anda merasakan lelucon yang Anda buat untuk orang lain. Semua lelucon ini berasal dari Anda. Nah, jika Anda tidak senang dengan lelucon seperti ini, ya berhentilah mengusili orang lain. Orang lain pun tak senang dan malu bila diperlakukan demikian," jelas Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Gubernur hanya terdiam. Ia baru sadar kalau ia keterlaluan, dan ia berjanji akan menjadi gubernur yang lebih baik. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja tampak serius, tetapi di matanya ada kilatan iseng yang khas. Ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, tahukah kamu bagaimana manusia pertama kali menemukan huruf?" Abu Nawas yang sedang menikmati kue kurma hampir tersedak mendengar pertanyaan itu. Ia tahu, seperti biasa, Baginda Raja sedang ingin menguji kecerdasannya. Dengan santai ia menggaruk-garuk kepala sambil tersenyum lebar. "Oh tentu Paduka, saya tahu jawabannya. Tapi izinkan saya menjelaskan dengan sebuah cerita Paduka." "Baiklah," ujar Baginda Raja dengan penuh minat. "Ceritakan padaku." Abu Nawas pun memulai ceritanya. Pada zaman dahulu kala, sebelum manusia menemukan huruf, mereka hanya bisa berkomunikasi dengan isyarat, tarian, atau suara aneh seperti oh atau ah. Hingga suatu hari seorang manusia purba bernama Abu Jahil, bukan saya lupa duka, merasa kesal karena ia terlalu malas bicara panjang lebar. Baginda Raja pun tertawa kecil. Lalu apa yang dilakukan Abu Jahil itu? Nah, pada suatu pagi, lanjut Abu Nawas, Abu Jahil ini ingin memberitahu teman-temannya bahwa ada Mahmud di hutan. Tapi ia terlalu malas untuk berteriak atau membuat isyarat. Maka ia pun mengambil tongkat lalu menggambar di tanah. Ia mencoba menggambar Mahmud Paduka, tapi hasilnya malah berbentuk seperti huruf M. Para penasihat istana pun mulai terkikik. Abu Nawas pun melanjutkan. Nah, kemudian Abu Jahil mencoba menggambar pohon untuk memberitahu bahwa Mahmud itu ada di dekat pohon. Tapi karena tangannya kaku, gambar pohonnya malah terlihat seperti huruf T. Dari situlah ia mendapatkan ide besar Paduka. Daripada menggambar ribet, lebih baik membuat simbol-simbol sederhana. Maka lahirlah huruf-huruf pertama di dunia Paduka. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun tertawa terbahak-bahak. Tetapi penasihat istana mulai terlihat bingung. Salah satu dari mereka yang terkenal sok tahu bertanya, "Abu Nawas, bagaimana mungkin semua orang langsung paham cara menggunakan huruf itu?" Abu Nawas pun mengangguk bijak. Nah, pertanyaan yang bagus. Setelah menciptakan huruf, Abu Jahil menyadari bahwa ia harus mengajarkan simbol-simbol itu. Maka ia membuka sekolah pertama di dunia. Ia menulis di tanah dengan tongkat sambil berkata,
Ini A, ini B, ini C. Para muridnya awalnya bingung, tapi karena Abu Jahil menjanjikan makanan gratis bagi yang lulus, mereka akhirnya belajar dengan giat. Penasehat itu mengangguk, tetapi sebelum ia bisa berkata lagi, Baginda Raja bertanya, jika manusia menemukan huruf karena kebetulan, kenapa mereka bisa sepintar itu menyusunnya menjadi alfabet yang rapi, Abu Nawas? Abu Nawas pun tersenyum licik. Paduka yang mulia, itu karena Abu Jahil memiliki banyak waktu luang, Paduka. Sebagai manusia pertama yang menciptakan huruf, ia menjadi selebritis di desanya. Tapi karena ia mencoba memungut bayaran untuk mengajarkan huruf, semua orang mulai menghindarinya. Jadi ia punya waktu seharian untuk menyusun huruf hingga rapi, Paduka. Baginda Raja tertawa hingga air mata keluar dari sudut matanya. Namun tiba-tiba ia mengambil tongkat di dekat kursinya dan berkata, kalau begitu, aku ingin mencoba menggambar huruf juga. Aku ingin tahu, apa aku bisa lebih baik daripada Abu Jahil? Semua penasehat istana pun mengangguk setuju. Baginda Raja menggambar sesuatu di tanah. Setelah selesai, ia menunjukkannya kepada semua orang. Namun, gambar Baginda Raja justru terlihat seperti seekor ayam yang sedang menari. Paduka, ujar Abu Nawas sambil menahan tawa. Huruf Anda ini sangat abstrak, Paduka. Tapi jangan khawatir, Paduka. Mungkin itu akan menjadi alfabet generasi berikutnya. Seluruh istana pun meledak dalam tawa. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid yang meski merasa tersindir akhirnya berkata, Abu Nawas, kamu memang tidak pernah kehabisan akal, Abu Nawas. Ambil hadiah ini, tapi jangan kamu gunakan untuk membuka sekolah huruf seperti Abu Jahil ya. Abu Nawas pun membungkuk sambil tersenyum. Tenang, Paduka, paling saya hanya akan membuka sekolah tawa. Karena tanpa tawa, hidup ini akan terasa seperti huruf tanpa makna, Paduka. Kisah selanjutnya. Alkisah, Abu Nawas memiliki seekor keledai yang sangat galak dan pemalas. Setiap kali disuruh bekerja, keledai itu selalu menolak. Jika dihukum, ia tak segan-segan menggigit atau menendang Abu Nawas dengan penuh amarah. Untuk apa aku memberimu makan kalau disuruh kerja saja kamu tak mau? Keluh Abu Nawas. Sementara itu sang istri yang sedari tadi memperhatikan merasa kasihan. Ia pun menyarankan, jual saja keledai itu. Mana mungkin laku? Semua orang sudah tahu kalau keledai itu galak dan pemalas, jawab Abu Nawas dengan putus asa. Ya, titipkan saja kepada juragan hewan, minta tolong agar dijualkan. Nanti kalau laku, berikan upah 20% untuknya, usul sang istri. Mendengar saran itu, Abu Nawas pun terkejut. Lah, kenapa tidak terpikirkan olehku ya? Biasanya aku yang menemukan jalan keluarnya, gumamnya. Itu karena kamu selalu emosi saat menghadapi keledai tersebut. Orang kalau sedang emosi tidak akan bisa berpikir jernih, ujar sang istri menasehati. Iya, kamu benar istriku, balas Abu Nawas. Dan keesokan harinya Abu Nawas pun menemui juragan hewan. Kawan, tolong jualkan keledaiku. Kalau laku di atas 50 dinar, aku beri upah 20% untukmu, pintanya. 50 dinar? Bukankah itu harga yang wajar, Abu Nawas? Kenapa tidak kamu jual sendiri? Tanya juragan hewan. Kalau aku yang menjualnya, orang-orang tidak akan mau membeli. Mereka kan sudah tahu keledaiku galak dan pemalas, terang Abu Nawas. Baiklah, aku akan membantumu, balas juragan hewan. Juragan itu pun pergi ke pasar untuk menjual keledai milik Abu Nawas. Di hadapan orang-orang, ia selalu menyebutkan keunggulan keledai tersebut. Keledai ini tenaganya kuat dan banyak manfaatnya, teriaknya. Orang-orang pun tertarik dan mulai mengerumuni juragan hewan. Mereka bahkan berlomba-lomba menawar harga keledai tersebut. Penawaran pun mencapai 70 dinar. Abu Nawas yang memperhatikan dari jauh merasa senang karena keledainya bisa laku dengan harga yang tinggi.
Namun tiba-tiba salah satu orang di kerumunan mengenali keledai itu. Loh, ini kan keledai Abu Nawas. Keledai ini terkenal galak dan pemalas, katanya. Mendengar ucapan tersebut, orang-orang langsung membatalkan tawarannya dan mulai membubarkan diri. Melihat situasi itu, Abu Nawas segera menghampiri mereka. Kalian salah, ini bukan keledai milikku. Aku kesini juga untuk ikut menawarnya, ucap Abu Nawas berpura-pura. Namun orang-orang tetap ragu, mereka hanya berani menawar 20 dinar. Untuk mengatasi situasi tersebut, Abu Nawas ikut menawar. Aku tawar 50 dinar. Berharap ada yang berani menawar harga lebih tinggi. Tapi setelah ditunggu sekian lama, tidak ada yang berani menaikkan tawarannya. Akhirnya juragan hewan memutuskan bahwa Abu Nawas adalah pemenangnya. Ia pun membawa pulang keledainya. Setibanya di rumah, Abu Nawas mengeluh kepada istrinya. Hari ini adalah hari sialku. Menjual keledai saja aku gagal. Sang istri pun tersenyum simpul. Suamiku, bukan hanya kamu saja yang mengalami kesialan, aku juga. Kesialan apa yang menimpamu? Tanya Abu Nawas terkejut. Tadi waktu aku ke pasar, aku kan membeli kurma 1 kilo. Ternyata harganya sangat mahal. Nah, ketika si penjual sedang lengah menimbang kurma, aku menambahkan beban timbangannya dengan kantong uangku. Ya, supaya bisa dapat kurma lebih banyak. Tapi setelah sampai di rumah, aku baru sadar kalau kantong uangku tertinggal di sana, cerita sang istri. Memangnya harga kurma 1 kilo berapa? Tanya Abu Nawas. Harganya 10 dinar suamiku, jawab sang istri. Lalu berapa uang yang ada di kantong itu? Tanya Abu Nawas lagi. Ya, semua uang kita ada di dalamnya, sekitar 100 dinar, jawab sang istri polos. Tuh, apes, seru Abu Nawas sambil menepuk jidatnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada saudagar kaya yang suka semena-mena kepada orang kecil. Dan dengan kekayaannya inilah ia pergunakan untuk mendekati para pejabat istana, terutama para hakim. Sehingga apabila ia terlibat suatu masalah, ia selalu luput dari hukuman. Saudagar ini mempunyai istri yang cantik jelita, dan karena saking cantiknya, si saudagar merasa cemburu apabila ada orang lain yang menatapnya, dan ia tak segan-segan untuk memukul orang tersebut. Dan ketika perbuatannya diadukan kepada hakim, ia tak pernah dijatuhi hukuman. Sang hakim malah membebaskannya. Itu dikarenakan si saudagar sering memberi hadiah kepada para hakim. Dan suatu ketika, si saudagar dan istrinya ini berjalan-jalan untuk mencari udara segar. Tanpa sengaja, rok sang istri tersingkap oleh tiupan angin yang membuat aurat paha sang istri menjadi kelihatan untuk beberapa saat. Dan kebetulan juga, waktu itu ada orang lain yang sempat melihatnya. Orang itu adalah Hasan, tetangga sekaligus sahabat Abu Nawas. Akibatnya si saudagar pun menjadi geram dan menuduh Hasan telah berbuat asusila kepada istrinya. Tentu saja Hasan membantah dan menganggap tuduhan si saudagar hanya mengada-ngada. Keduanya pun terlibat cekcok yang membuat perhatian warga. Ya dah, kita ke rumah Tuan Hakim saja, biar dia yang menentukan hukuman apa yang pantas untukmu, ancam saudagar kaya. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, si saudagar mengadukan permasalahannya. Tuan Hakim, saya ingin supaya orang ini dihukum seberat-beratnya, kata si saudagar. Tapi kali ini Tuan Hakim tak berani berpihak kepada si saudagar seperti yang sudah-sudah. Karena orang yang dituduhkan si saudagar adalah Hasan, sahabat akrabnya Abu Nawas. Kalau sampai Hasan dihukum, tentu Abu Nawas tak akan tinggal diam. Apalagi posisi Hasan memang tak salah.
Dan itu justru akan membuat si hakim bisa dipecat dari jabatannya, karena Abu Nawas adalah orang kepercayaan Baginda Raja. Lebih baik masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan saja, tutur Tuan Hakim. Si saudagar terkejut mendengarnya. Kenapa dia tak membelaku? Batin si saudagar. Tapi Tuan Hakim, dia telah berbuat salah. Aku tak mau damai. Pokoknya dia harus dihukum, protes si saudagar. Baik, kalau kamu masih ingin kasusmu ini berlanjut, silahkan datang ke istana dan adukan langsung kepada Baginda Raja, saran Tuan Hakim. Ternyata saran tersebut dilakukan oleh si saudagar. Maka pergilah ia bersama Hasan menuju istana. Setelah menghadap Baginda Raja, si saudagar mengadukan masalahnya dan menuntut Hasan supaya dihukum. Abu Nawas yang juga sedang berada di istana dimintai pendapatnya oleh Baginda Raja. Bagaimana menurutmu, Abu Nawas? Silahkan tangani kasus ini dan memberikanlah keputusan yang adil, perintah Baginda Raja. Siap, Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada si saudagar, jadi kau anggap Hasan telah berbuat asusila kepada istrimu meskipun dia melihatnya secara tidak sengaja? Tanya Abu Nawas. Ya benar, dan aku ingin Hasan dihukum, timpal si saudagar. Baiklah, walaupun Hasan itu sahabatku, tapi aku akan berbuat adil menangani kasus ini. Hasan, karena kau telah berbuat asusila, maka kau harus menjalani hukuman. Ayo ikut aku ke dalam penjara, kata Abu Nawas. Hasan pun kaget dan tak percaya. Kenapa Abu Nawas malah membela si saudagar? Padahal tuduhan tersebut tidak benar adanya. Sementara si saudagar tertawa girang melihat Hasan akan dipenjara. Tapi ketika Hasan akan memasuki ruangan penjara, tiba-tiba Abu Nawas menghentikannya. Tunggu Hasan, apakah kau sudah melihat penjara itu? Tanya Abu Nawas. Sudah, aku sudah melihat, jawab Hasan. Nah, berarti kau sudah menjalani hukumanmu. Sekarang silakan pulang ke rumah, balas Abu Nawas. Mendengar keputusan tersebut, si saudagar tak terima. Hukuman apa-apaan ini? Masa cuma melihat ruangan penjara dianggap sudah menjalani hukuman? Protes saudagar kaya. Abu Nawas lalu menjelaskan kepada si saudagar. Ya, karena tuduhan yang kau ajukan juga seperti itu. Kamu anggap Hasan telah berbuat asusila hanya karena melihat aurat paha istrimu, kan? Kalau begitu, dia juga sudah dianggap menjalani hukuman cukup dengan melihat ruangan penjara saja, jelas Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Sementara si saudagar kaya harus menelan kekecewaan. Ia pun pergi meninggalkan istana dengan perasaan dongkol. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suatu hari Abu Nawas pergi ke kota yang baru dikunjunginya. Karena di sana tidak ada kenalan, Abu Nawas pun memutuskan mencari penginapan untuk beberapa hari. Kondisi penginapan yang rencananya akan ditempati oleh Abu Nawas ternyata sudah tua dan banyak kerusakan. Abu Nawas menemui pemilik penginapan tersebut. Tuan, penginapan yang Tuan sewakan kepadaku itu sangat berbahaya. Langit-langit dan temboknya sering berdenyut meski hanya terkena hembusan angin kecil, Tuan, kata Abu Nawas. Oh itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Tuan. Penginapanku ini memang menyesuaikan usia bumi, balas si pemilik penginapan.
Maksud Tuan? Tanya Abu Nawas tidak mengerti. Jadi begini Tuan, usia bumi yang kita tinggali ini kan sudah tua dan sangat rapuh. Meski demikian, Tuan lihat sendiri kan, bumi ini masih sangat kokoh dan kuat, tak akan hancur sampai menunggu datangnya hari kiamat, ujar si pemilik. Wah Tuan, kalau Tuan menyamakan usia bumi ini dengan penginapan Tuan, saya khawatir Dajjal tidak akan jadi datang karena keburu kiamat duluan, timpal Abu Nawas. Mendengar penjelasan dan candaan dari Abu Nawas, pemilik penginapan hanya bisa terdiam. Abu Nawas pun tidak jadi menginap di penginapan tersebut dan pergi mencari penginapan yang lebih baik. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi mencari kayu bakar di hutan. Saat berjalan, ia melihat sesuatu yang panjang dan melingkar di tengah jalan. Apa itu ular? Pikirnya. Tapi setelah diperhatikan, ternyata hanya seutas tali sepanjang 10 meter. Lumayan bisa dimanfaatkan, kata Abu Nawas sambil mengambil tali tersebut. Dan ternyata benar, tali itu langsung berguna karena ia bisa mengikat kayu yang berhasil ia kumpulkan. Tali ini membawa keberuntungan, untung saja aku yang menemukannya, gumam Abu Nawas dengan senang. Dan keesokan harinya, Abu Nawas kembali pergi ke hutan dengan tali ajaibnya. Dalam perjalanan, ia melewati pemukiman warga yang tampak panik berkerumun di sekitaran sumur. Ada apa ini? Tanya Abu Nawas. Salah satu warga menjelaskan, ada orang terjebur ke dalam sumur, Tuan, dan kami bingung bagaimana cara menolongnya. Oh, serahkan saja padaku, balas Abu Nawas sambil mengeluarkan tali ajaibnya. Ia mengulurkan talinya ke dalam sumur dan berteriak, "Hei kawan, raih tali ini dan ikatkan ke tubuhmu." Setelah orang di dalam sumur mengikat tali itu, Abu Nawas dan warga menariknya hingga ia berhasil selamat tanpa terluka sedikit pun. Tidak kusangka, tali ini bukan cuma membawa keberuntungan, tapi juga keajaiban, gumam Abu Nawas dengan kagum. Dan beberapa hari kemudian, Abu Jahil sedang naik ke sebuah pohon tinggi untuk mencari buah. Tapi saat ingin turun, ia bingung. Ia sudah mencoba berbagai cara, tetapi selalu merasa akan jatuh. Akhirnya, karena panik, Abu Jahil pun mulai berteriak minta tolong kepada orang-orang yang ada di bawah. Kebetulan Abu Nawas sedang lewat, dan dengan percaya diri ia berkata, "Tenang Abu Jahil, aku akan menolongmu dengan tali ajaibku." Abu Nawas pun melemparkan talinya ke arah Abu Jahil dan berkata, "Ikat tali ini ke tubuhmu Abu Jahil, aku akan menarikmu turun." Abu Jahil yang sudah putus asa langsung mengikuti instruksi Abu Nawas. Dengan hati berdebar ia bertanya, "Kamu yakin cara ini berhasil?" "Percayalah padaku Abu Jahil, aku sudah pernah melakukan ini sebelumnya dan berhasil," jawab Abu Nawas penuh keyakinan. Setelah Abu Jahil selesai mengikat tali, Abu Nawas langsung menariknya dengan sekuat tenaga. Tapi alih-alih turun dengan selamat, Abu Jahil justru terjun bebas dari pohon dan jatuh ke tanah dengan bunyi dung. Semua orang yang melihat kejadian itu terperanjat dan berteriak, "Abu Nawas, lihat apa yang kau lakukan. Abu Jahil jadi terluka." Dengan polosnya Abu Nawas pun menjawab, "Loh, aku pernah menolong orang dengan cara yang sama dan dia selamat tanpa terluka sedikit pun." Mendengar hal itu mereka bertanya, "Di pohon mana kamu menolong orang tersebut?" Abu Nawas pun menjawab sambil tersenyum, "Oh, bukan di pohon, tapi ketika orang itu tercebur dalam sumur." Mendengar penjelasan Abu Nawas yang polos namun konyol, semua orang hanya bisa menepuk jidat sambil tertawa geli. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja memang akal cerdik Abu Nawas untuk lolos dari hukuman. Baginda raja yang awalnya murka dengan kesalahan Abu Nawas,
malah akhirnya dibuat tertawa terpingkal-pingkal. Walhasil emosi Baginda Raja mereda dan tak jadi menghukumnya. Seperti yang terjadi pada kisah Abu Nawas kali ini, ia dikejar bayangan hitam. Suatu kali, Baginda Raja mengumpulkan para menteri guna membahas suatu masalah yang penting. Abu Nawas yang dianggap sering memberikan solusi juga turut diundang dalam perkumpulan tersebut. Setelah selesai membahas berbagai permasalahan, Baginda Raja kemudian berkata, "Besok, sesuai keputusan rapat, kalian semua harus datang tepat waktu. Kalau di antara kalian ada yang terlambat, aku tak segan-segan menghukumnya," ancam Baginda Raja. Kemudian mereka pun membubarkan diri dan meminta izin untuk pamit pulang. Pada keesokan paginya, seperti biasa, Abu Nawas pergi ke pasar menjual kayu dagangannya. Setelah semua kayu yang dibawanya laku terjual, ia mampir ke warung untuk beristirahat sambil menikmati secangkir kopi hangat. Ternyata di situ sudah banyak kawan-kawan Abu Nawas berkumpul. Ia pun ikut nimbrung bersama mereka. Saking asiknya ngobrol, Abu Nawas sampai lupa kalau hari itu ia ada janji dengan Baginda Raja. Dan ketika hari menjelang siang, datanglah sang istri menghampiri Abu Nawas. "Suamiku, tadi ada utusan istana mencarimu," kata sang istri memberitahu. Spontan, Abu Nawas teringat akan janjinya. "Astagfirullah, kok aku sampai lupa ya? Hari ini kan ada janji dengan Baginda Raja," ucap Abu Nawas. Seketika ia langsung meninggalkan kawan-kawannya dan segera pergi menuju istana. Di sepanjang perjalanan, ia terus membatin bahwa dirinya pasti akan kena hukuman karena datang terlambat. Dan benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja dan para menteri sudah berkumpul. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia tak pernah kehabisan akal cerdiknya agar lolos dari hukuman. Dengan berpura-pura dengan wajah ketakutan, ia berlari memasuki ruangan rapat. "Abu Nawas, kenapa kamu terlambat?" tegur Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya mengaku salah Paduka," jawab Abu Nawas. "Seperti yang kemarin aku sudah katakan, siapa saja yang terlambat akan menerima hukuman," tegas Baginda Raja. "Tapi Paduka yang mulia, keterlambatan saya ini bukan tanpa sebab Paduka," ucap Abu Nawas membela diri dengan pura-pura wajah ketakutan. "Terus apa yang menyebabkanmu terlambat? Dan kenapa kau begitu sangat ketakutan?" tanya Baginda Raja. "Jadi begini Paduka, sewaktu dalam perjalanan ke istana, saya terus dibuntuti oleh bayangan hitam Paduka. Saya sudah mencoba menghindar, tapi bayangan hitam itu selalu mengikuti saya. Itulah yang menyebabkan saya ketakutan hingga saya terlambat datang ke istana Paduka," ujar Abu Nawas beralasan. Mendengar hal itu, Baginda Raja dan para menterinya terkejut. "Siapa bayangan hitam itu, Abu Nawas?" tanya salah satu menteri penasaran. "Saya sendiri juga nggak tahu, Tuan Menteri," jawab Abu Nawas. "Siang bolong begini, di tengah teriknya sinar matahari, nggak mungkin ada setan. Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas," ucap Baginda Raja. "Kalau Paduka nggak percaya, saya bisa membuktikannya Paduka," balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja dan para menteri meminta Abu Nawas untuk menunjukkan bayangan hitam yang dimaksud. Abu Nawas lalu mengajak mereka keluar. Kemudian Abu Nawas berjalan di bawah teriknya sinar matahari. "Lihatlah bayangan hitam ini Paduka. Dia selalu saja mengikuti saya, kemanapun saya menghindar," teriak Abu Nawas sambil terus berlari ke sana kemari mencoba menghindari bayangan hitam. Melihat tingkah konyol Abu Nawas ini, Baginda Raja dan para menteri istana spontan tertawa terpingkal-pingkal. Berkat kedatangan Abu Nawas yang terlambat, justru meregangkan ketegangan otak akibat memikirkan persoalan yang dihadapi. Oleh karenanya, Baginda Raja tak jadi menghukum Abu Nawas dan mempersilahkannya untuk ikut rapat bersama mereka.
kisah selanjutnya. Abu Jahil yang dikenal licik dan jahat tidak pernah kapok berurusan dengan Abu Nawas. Bahkan ia terkadang menipu warga demi keuntungan materi. Suatu ketika ia membuka warung untuk berdagang tepung gandum dan nasib berpihak kepadanya. Dalam waktu seminggu usaha dagangnya laku keras. Setiap hari warungnya tidak pernah sepi pembeli. Hal itu karena tepung gandum dagangannya berkualitas bagus dan Abu Jahil menjualnya dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan warung yang lain. Suatu hari seorang wanita tua dari pelosok desa datang ke warung Abu Jahil. "Tuan, maukah tepung gandum tuan saya tukar dengan buah kurma yang saya bawa ini? Seharian keluarga kami belum makan tuan," kata wanita tua itu memohon. Abu Jahil awalnya ragu, tetapi ketika melihat buah kurmanya tampak lezat, ia pun tertarik. "Boleh saja, tapi aku ingin memastikan dulu apakah kurmanya enak atau tidak," jawab Abu Jahil. Dan setelah mencicipinya, Abu Jahil merasa ketagihan. "Dari mana kamu dapatkan kurma ini?" tanya Abu Jahil. "Dari kebun saya sendiri tuan," jawab wanita tua itu. "Jadi kamu petani kurma?" tanya Abu Jahil memastikan. "Benar tuan, di belakang rumah saya ada sedikit tanah kosong, jadi saya menanam pohon kurma. Dan alhamdulillah sekarang mulai panen tuan," jawab wanita itu. Abu Jahil pun berpikir sejenak. "Baiklah, aku beri kamu 1 kilo tepung gandum, tapi kamu harus memberiku semua kurma yang kamu bawa. Apa kamu setuju?" tanya Abu Jahil. "Oh iya tuan, saya setuju," jawab wanita itu dengan senang hati. Wanita tua itu pun memberikan karung berisi buah kurma dan Abu Jahil memberikan 1 kilo tepung gandum kepadanya. Ketika wanita tua itu hendak pergi, Abu Jahil bertanya, "Apakah di rumahmu buah kurmanya masih banyak?" "Masih tuan, kebetulan masih ada 3 pohon yang belum saya panen," jawab wanita tua itu. Abu Jahil pun segera memberi tawaran, "Besok kembalilah ke sini dan jual kurmamu kepadaku." Dengan penuh kebahagiaan, wanita itu pun berjanji akan kembali ke warung Abu Jahil. Dan keesokan harinya, wanita itu kembali dengan membawa 20 bungkus buah kurma. "Ini tuan, buah kurmanya. Setiap bungkusnya berisi 1 kilo tuan," kata wanita itu. Namun dengan kelicikannya, Abu Jahil menawar dengan harga semurah mungkin. Setelah itu ia menjualnya kembali dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, buah kurma dagangannya ludes terjual. "Kalau gini caranya aku bisa kaya raya," pikir Abu Jahil dengan kegirangan. Pada hari berikutnya, wanita itu kembali membawa kurma lagi. Namun setelah wanita itu pergi, Abu Jahil iseng menimbang kurma yang baru diterimanya. Betapa kagetnya dia, karena ternyata 1 bungkus buah kurma tersebut beratnya tidak sampai 1 kilo. Isinya hanya 900 gram. "Wah, kurang ajar, wanita itu telah menipuku," geram Abu Jahil. Dalam kekesalannya muncul pikiran jahat di benaknya. "Akan aku adukan kepada Tuan Hakim," pikirnya. Segera Abu Jahil pun pergi ke rumah Tuan Hakim untuk melaporkan kecurangan wanita tua itu. Setibanya di sana ia pun melapor, "Tuan Hakim, wanita tua itu telah melakukan penipuan tuan." Tuan Hakim yang tahu reputasi wanita itu sebagai ahli ibadah sedikit ragu. "Yakin Abu Jahil? Setahu saya wanita itu terkenal jujur." Abu Jahil pun menunjukkan 5 bungkus kurma sebagai bukti kecurangannya. Ia juga menimbang 1 persatu buah kurma yang sudah terbungkus rapat dan beratnya memang tidak sampai 1 kilo. Tuan Hakim pun terkejut. "Wah, tidak kusangka wanita sebaik itu bisa berbuat curang," gumamnya. Tuan Hakim kemudian mengutus beberapa bawahannya untuk menjemput wanita tua tersebut. Setibanya di rumah wanita tua itu, mereka mendapati wanita itu ketakutan. "Ampun tuan, kenapa saya dibawa ke pengadilan? Apa salah saya?" tanyanya gemetaran. Salah satu utusan berkata, "Sudah ibu, ikut kami saja, nanti akan dijelaskan di pengadilan."
Di tengah keributan itu, Abu Nawas kebetulan melintas dan mendekati mereka. "Ada apa ini?" tanyanya. "Begini Tuan Abu, ibu ini dilaporkan oleh Abu Jahil karena diduga melakukan perbuatan curang Tuan. Dan kami harus membawanya ke pengadilan," jawab salah satu utusan. Wanita tua itu yang ketakutan pun meminta pertolongan kepada Abu Nawas. "Tolong Tuan Abu, selamatkan saya Tuan." Abu Nawas pun dengan tenang menjawab, "Tenang Ibu, jika Ibu merasa tidak bersalah, Ibu tidak perlu takut. Saya akan mendampingi Ibu di pengadilan." Begitu semuanya berkumpul di ruangan sidang, Tuan Hakim bertanya kepada wanita tua itu, "Benarkah Ibu yang menyetorkan buah kurma itu kepada Abu Jahil?" Wanita tua itu pun menjawab, "Ya benar Tuan Hakim." Tuan Hakim pun melanjutkan, "Ibu tahu tidak, buah kurma yang Ibu setorkan itu beratnya tidak sampai 1 kilo. Dan itu artinya Ibu telah melakukan penipuan." Ini adalah kesempatan yang dimanfaatkan Abu Jahil untuk memperoleh keuntungan. "Tuan Hakim, sebenarnya saya juga tidak tega jika dia harus dihukum," kata Abu Jahil berpura-pura. "Begini saja Tuan Hakim, saya akan mencabut laporan saya, asalkan dia menyerahkan semua hasil panen kurmanya kepadaku." Wanita tua itu pun dengan berat hati mengiyakan tawaran itu. Abu Jahil pun tersenyum lebar. Ia mendapatkan banyak keuntungan tanpa harus membeli kurma. Namun tiba-tiba Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Tuan Hakim, sebelum Tuan memutuskan kasus ini, izinkan saya bertanya kepada wanita tua ini." Tuan Hakim pun mengizinkan Abu Nawas untuk bertanya. Abu Nawas pun bertanya, "Ibu, kenapa Ibu melakukan kecurangan? Kenapa Ibu mengurangi timbangan?" Wanita tua itu dengan wajah tertunduk lesu menjawab, "Maafkan saya Tuan, saya ini hanya wanita tua yang sangat miskin. Saya tidak punya timbangan di rumah. Jadi untuk menimbang kurma yang akan saya jual, saya menggunakan 1 bungkus tepung gandum Tuan." Abu Nawas pun kembali bertanya, "Dari mana Ibu tahu kalau 1 bungkus tepung gandum itu beratnya 1 kilo? Wanita tua itu pun menjawab, "Saya membelinya dari Tuan Abu Jahil. Setiap kali saya menyetorkan buah kurma, saya juga membeli 1 kilo tepung gandum Tuan. Sebelum saya memasaknya menjadi roti, saya gunakan untuk menimbang buah kurma yang akan saya jual Tuan." Mendengar jawaban itu, Abu Jahil pun terkejut, namun ia segera membantah, "Oh itu tidak mungkin, dia pasti telah mengurangi isinya, lalu malah menyalahkanku." Untuk menguji kebenaran tersebut, Tuan Hakim memerintahkan bawahannya untuk mengambil beberapa bungkus tepung gandum dari warung Abu Jahil. Dan ternyata isinya memang kurang dari 1 kilo. "Ternyata kamu sendiri yang berbuat curang Abu Jahil, tapi malah menuduh wanita itu," bentak Tuan Hakim dengan marah. Akhirnya Tuan Hakim pun membebaskan wanita tua tersebut, sementara Abu Jahil harus menanggung akibatnya. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja menyelenggarakan pesta besar-besaran untuk merayakan hari jadi negeri kota Baghdad. Pesta tersebut terbuka untuk semua rakyat, baik yang miskin maupun kaya, tanpa memandang status sosial. Para pejabat istana duduk bersama rakyat jelata, menikmati makanan dan suasana pesta yang semarak. Di tengah kemeriahan acara, Baginda Raja berdiri dan berkata kepada semua orang, "Wahai rakyatku, hari ini adalah hari bahagia untuk kita semua. Untuk menambah kemeriahan, saya akan mengadakan sayembara dengan hadiah uang yang sangat besar." Salah satu rakyat bertanya, "Ampun Paduka yang mulia, sayembara apa yang akan diadakan?" Baginda Raja pun menjawab, "Sayembaranya adalah menghatamkan Al-Quran. Barang siapa yang paling cepat khatam, dialah pemenangnya." Rakyat yang lain pun bertanya lagi, "Ampun Paduka yang mulia, apakah sayembara ini hanya untuk pejabat istana atau untuk siapa saja?"
Sayembara ini terbuka untuk siapa saja, siapapun boleh ikut, jawab Baginda Raja. Setelah sholat Isya nanti, kita akan langsung memulainya. Semua orang pun antusias untuk mengikuti sayembara. Setelah sholat Isya berjamaah, mereka berkumpul di halaman istana dan mulai membaca Al-Quran dari awal, yakni surat Al-Baqarah. Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Ia heran melihat begitu banyak orang sibuk membaca Al-Quran. Ia pun menghampiri Baginda Raja dan bertanya, "Ampun Paduka, apa yang sedang terjadi?" Baginda Raja pun menjelaskan, "Saya mengadakan sayembara Abu Nawas. Barang siapa yang paling cepat khatam Al-Quran akan mendapatkan hadiah uang yang banyak." "Oh begitu, bolehkah saya ikut Paduka?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja boleh. Tapi apa kamu yakin bisa menang? Lihatlah, mereka sudah sampai ke juz 5, jawab Baginda Raja. "Insya Allah Paduka," balas Abu Nawas dengan yakin. Abu Nawas pun dipersilakan mengikuti sayembara. Tapi bukannya langsung membaca Al-Quran, ia malah pergi ke dalam istana, mengambil makanan dan makan dengan lahap. Setelah kenyang, ia bahkan duduk santai sambil mengamati peserta lain yang sibuk membaca Al-Quran. Melihat tingkahnya, Baginda Raja pun menegur, "Hei Abu Nawas, malam semakin larut. Kenapa kamu belum mulai membaca? Kamu ini serius ikut atau tidak?" "Tentu saja saya ikut Paduka," jawab Abu Nawas dengan santai. Setelah merasa cukup istirahat, Abu Nawas pun mengambil wudhu dan mulai membaca Al-Quran. Namun baru beberapa menit membaca, ia tiba-tiba berteriak, "Wahai Paduka yang mulia, Alhamdulillah saya sudah khatam. Jadi sayalah pemenangnya Paduka." Semua peserta lain terkejut dan tidak percaya. Salah seorang dari mereka pun protes, "Itu tidak mungkin Paduka. Kami yang sudah membaca sejak Isya saja baru sampai ke juz 10. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang baru memulai baca sudah khatam?" Baginda Raja pun ikut ragu. "Abu Nawas, bagaimana caramu menghatamkan Al-Quran secepat itu? Dan apa buktinya?" Dengan tenang Abu Nawas pun menjawab, "Begini Paduka, saya cukup membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Mendengar itu semua orang pun semakin bingung. "Kenapa hanya membaca surat Al-Ikhlas? Itu tidak bisa dianggap khatam Abu Nawas," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum dan menjelaskan, "Paduka, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa membaca surat Al-Ikhlas 1 kali sama seperti membaca sepertiga Al-Quran. Jadi jika saya membacanya 3 kali, berarti itu sama seperti membaca seluruh Al-Quran Paduka." Mendengar penjelasan Abu Nawas, semua orang pun terdiam. Mereka tidak bisa membantah logika Abu Nawas. Baginda Raja yang awalnya ragu, kini kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu memang luar biasa. Baiklah, sesuai janjiku, kamu adalah pemenang sayembara ini," kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiah uang yang banyak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan membawa hadiah dan senyum kemenangan. Sementara para peserta lain hanya bisa bengong karena kalah oleh kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Seringnya Baginda Raja pergi berburu ke hutan membuatnya selalu meninggalkan istana, sehingga tugasnya sebagai raja kini seringkali diabaikan. Sang raja menjadi jarang menemui rakyatnya manakala ada yang akan mengadukan masalahnya, dan urusan-urusan kerajaan selalu ia tinggalkan. Melihat hal ini, Abu Nawas pun merasa kecewa. Ia bingung harus dengan cara apa menyadarkan rajanya itu. Kalau menegurnya secara langsung, justru akan membuat Baginda Raja murka. Bisa-bisa Abu Nawas malah dipenjara. Hingga pada suatu hari datanglah beberapa utusan kerajaan menemui Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda dipanggil Baginda Raja ke istana," kata salah satu dari mereka. "Ada keperluan apa?" tanya Abu Nawas. "Baginda Raja ingin mengajak Tuan Abu pergi berburu," jawabnya. Mendengar itu, Abu Nawas pun hanya mengelus dada. Sampai kapan Baginda Raja akan terus begini? Batin Abu Nawas.
Tapi tak lama kemudian muncul ide cemerlang di otaknya. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyadarkan Baginda Raja. Bilang saja sama rajamu itu bahwa Abu Nawas mempunyai sesuatu yang berharga yang tak mungkin ia tinggalkan. Sesuatu itu tak ternilai harganya. Bahkan Baginda Raja sendiri tak akan mampu membelinya karena harganya terlalu mahal, tutur Abu Nawas. Maka pulanglah mereka dan menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Kalian melihat barangnya? Tanya Baginda Raja penasaran. Tidak, Paduka Yang Mulia. Dia tidak menunjukkannya kepada kami, jawab mereka. Hal ini membuat Baginda Raja semakin penasaran. Bahkan ia sampai tak jadi berburu gara-gara mendengar ucapan Abu Nawas ini. Barang apa sih yang dimiliki Abu Nawas? Aku jauh lebih kaya daripada dia. Tapi kenapa dia sampai mengatakan kalau aku tak mampu membelinya? Tanya Baginda Raja dalam hati. Tak ingin berlama-lama dengan rasa penasarannya, Baginda Raja segera mengajak beberapa pengawal untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi, Baginda Raja langsung bertanya, "Ya Abu Nawas, apa benar kamu mempunyai sesuatu yang sangat berharga?" "Benar, Paduka Yang Mulia. Itulah sebabnya saya tak bisa ikut Paduka berburu, karena saya harus menjaganya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau aku beli dengan harga 100.000 dinar?" tawar Baginda Raja. "Maaf, Paduka Yang Mulia. Saya tidak akan menjualnya, bahkan dengan harga 1 juta dinar sekalipun," sahut Abu Nawas. "Serius, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Tentu, Paduka. Karena nilainya ini lebih daripada istana Paduka dan seisinya," jawab Abu Nawas. "Bisa kau tunjukkan sesuatu itu padaku?" pinta Baginda Raja. "Begini Paduka, sesuatu itu adalah waktu. Saya tidak mungkin membuang-buang waktu dengan pekerjaan yang tidak ada gunanya. Sementara saya punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi keluargaku. Begitu pula dengan Paduka Yang Mulia. Bukankah Paduka adalah seorang raja, di mana seorang raja punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi rakyatnya? Hidup di dunia ini hanya sementara, Paduka. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan kelak di akhirat. Apakah Paduka sudah siap menghadapi itu? Sementara akhir-akhir ini banyak rakyat yang tak bisa menemui Paduka untuk mengadukan masalahnya. Kemana Paduka selama ini? Kenapa Paduka tidak ada di istana layaknya seorang raja? Lalu bagaimana dengan kerajaan yang Paduka pimpin? Apakah Paduka tahu beberapa menteri telah berbuat zalim dan korupsi? Paduka hanya mementingkan kesenangan tanpa memikirkan nasib rakyatnya," tutur Abu Nawas. Mendengar itu, seketika Baginda Raja pun tertunduk dan menyadari kekhilafannya. "Kamu benar, Abu Nawas, kamu benar. Tapi ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di hatiku. Kalau waktu memang paling berharga, mengapa begitu banyak orang yang membuangnya dengan sia-sia?" tanya Baginda Raja. "Ya, karena mereka tak menghargainya, Paduka. Itu sama saja dengan mereka tak menghargai dirinya sendiri. Mereka akan menyesali masa yang telah berlalu. Tapi anehnya, mereka tidak menyesali waktu yang telah terbuang percuma. Kalau terus-terusan seperti itu, selamanya mereka akan hidup dalam penyesalan," jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja kini mulai menyadari akan tanggung jawab besar yang diamanahkan kepadanya. Sejak saat itu, ia lebih mementingkan urusan kerajaan daripada kesenangannya semata. Rakyat pun kini mulai lebih mudah menemui rajanya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas berada di pasar ketika ia bertemu dengan seorang pendeta yang sedang membagikan brosur tentang ajaran agamanya. Abu Nawas yang selalu ingin tahu pun mendekati pria tersebut. Pendeta itu dengan ramah menyapa Abu Nawas.
Selamat pagi, saudaraku. Apakah Anda pernah mendengar tentang Isa anak Allah? Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Oh, tentu saja. Saya tahu tentang Isa. Tapi saya punya pertanyaan yang membuat saya bingung. Mengapa Allah butuh memiliki anak? Bukankah Dia Maha Kuasa dan Maha Esa? Mengapa Dia perlu memiliki keturunan?" Pendeta itu berusaha menjelaskan, "Saudaraku, ketahuilah, Isa adalah anak Allah, bukan seperti anak manusia biasa. Ini adalah bagian dari rahasia ilahi yang sulit dipahami oleh manusia." Abu Nawas yang selalu cerdik dan humoris tertawa kecil. "Tapi maaf Tuan, saya masih tidak mengerti. Mengapa Allah yang Maha Esa membutuhkan anak? Apakah Dia kesepian? Atau mungkin Dia merasa tidak lengkap tanpanya?" Sang pendeta mulai merasa kesulitan menjelaskan konsep Trinitas dan mengapa Isa dianggap sebagai anak Allah. Namun Abu Nawas terus memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Akhirnya Abu Nawas dengan santainya berkata, "Saudaraku, saya tak ingin mempersulit debat ini. Tapi Anda tahu, jika Allah membutuhkan anak, mungkin saya bisa mengajukan diri sebagai calon anak Allah berikutnya. Saya bisa kok membantunya dengan pekerjaan sehari-hari, memberikannya saran, dan mungkin menggantikan Isa jika dia lelah. Bagaimana menurut Anda?" Pendeta itu merenung sejenak, menyadari kerumitan konsep tersebut. Abu Nawas kemudian dengan ramah berkata, "Maaf saudaraku, jika saya membuat Anda bingung. Saya hanya mencoba memahami. Ya, mungkin kita bisa setuju bahwa keajaiban Allah tidak perlu dibatasi oleh konsep manusia." Debat pun berakhir dengan saling hormat antara Abu Nawas dan sang pendeta. Abu Nawas seperti biasa meninggalkan pertemuan itu dengan senyum khasnya. Sementara sang pendeta terdiam dalam pemikiran mendalamnya tentang kompleksitas konsep ilahi.